Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa channel Tunanetra Peduli Bangsa di mana saja berada dan sobat ngaso di mana saja berada, jumpa kembali di hari ini, di sore hari ini di acara ngaso obrolan sore bersama channel Tunanetra Peduli Bangsa, didukung oleh Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa dan Estimasi Kopi. Tapi jangan lupa sebelum kita mengobrol lebih lanjut, ya jangan lupa di like dan subscribe channel ini, video ini, komen juga boleh dan di share juga boleh, dan apabila ada komen-komen yang berupa pertanyaan boleh bisa saja langsung di kolom komentar atau bisa bertanya melalui WhatsApp 082213104849. Nanti biar pertanyaannya langsung dijawab oleh Ustadz sebagai referensi. Di hari ini, di hari yang ke-24, di edisi ke-24, jadi bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi baik, tak kurang satu lapar, dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Ini berturut-turut karena materinya nyambung. Ada Ustadz Sabto Wibowo. Selamat sore. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu, seger karena karena berturut-turut materinya jadi nginep gitu, jadi tidak pulang balik gitu. Terima kasih sate ayamnya semalam. Aduh, habis 20 tusuk. Mantap. Artinya sahurnya seger, puasanya jadi itu dia. seger gitu. Oh iya, tadi juga ada kegiatan siang. Insya Allah kita juga hotmil Quran ya di yayasan ini. Betul. Ya pokoknya lumayan padat lah ya kegiatannya tadi ya. Tapi alhamdulillah di hari yang ke-24 ini masih segar, kemudian jamaah juga masih semangat. Alhamdulillah. Bagaimana kita melanjutkan kiat sukses menuju meraih Lailatul Qadar? Kemarin sudah membahas tentang malam keberkahan lah ya. Betul. Yang jelas malam kebaikan di malam Lailatul Qadar. Selanjutnya bagaimana tuh? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra shiyam lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kemarin kita sudah membahas bahwa salah satu cara, bahkan kalau boleh dibilang ini cara yang paling utama untuk meraih Lailatul Qadar adalah dengan beriktikaf. Dan kemarin kita sudah jelaskan bahwa Rasulullah itu berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah itu beriktikaf setiap bulan Ramadan di 10 hari terakhir, dan di tahun terakhir menjelang wafat beliau beriktikaf selama 20 hari. Kemarin juga kita sudah menjelaskan bahwa iktikaf itu berdiam diri di masjid. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana sih tata cara iktikaf itu, atau berapakah waktu yang dibutuhkan dalam beriktikaf itu? Pertama, tidak ada batasan maksimal untuk waktu iktikaf. Yang harus disepakati, jangan sampai salah persepsi bahwa iktikaf itu hanya ada di dalam bulan Ramadan, bahwa di luar bulan Ramadan pun disunnahkan untuk beriktikaf. Cuma yang utama adalah di bulan Ramadan. Itu yang utama. Nah, yang utama. Misalnya di luar bulan Ramadan, Kang Maman hari Jumat masuk masjid jam 11 karena mau sholat Jumat. Niatkan iktikaf, nggak apa-apa. Nah, sembari ngantuk boleh. Boleh. Karena memang iktikaf itu tidak ada batasan maksimalnya. Kalau batasan minimalnya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat minimal seukuran orang sholat 2 rakaat, itu minimal. Ada lagi ulama yang berpendapat pokoknya sebatas dia ada waktu untuk duduk di masjid walaupun hanya beberapa saat, ketika dia niatkan untuk iktikaf, maka itu sudah terhitung iktikaf. Tapi ingat, harus diniatkan ya. Kalau hanya sekedar masuk masjid tapi tidak diniatkan i'tikaf, ya tidak ada nilai apa-apa. Jadi masuk masjid, niat itu pekerjaan hati. Cukup hati kita
aku niat beriktikaf karena Allah itu sudah sah. Ah. Kalau mau dilafalkan, ada ulama yang menyusun nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala. Aku niat beriktikaf di dalam masjid ini karena Allah Ta'ala. Ada yang menyusun dengan bahasa seperti itu ada, tapi yang penting di hati kita, bukan di lisan kita, seperti itu. Baik. Jadi yang penting itu ada niat ya, niat dalam hati. Walaupun kita masuk masjid tiap hari, bahkan misalkan tinggal di masjid pun, kalau tidak ada niat iktikaf ya tidak ada ya. Iya, tidak ada. Tidak dapat pahala iktikaf Iya. gitu ya. Jadi seperti itu artinya bahwa kiat sukses untuk meraih Lailatul Qadar itu seperti sudah dijabarkan dari video-video sebelumnya, Ustaz ya. Iya. Artinya ini terakhirnya adalah iktikaf Iya. yang insya Allah pahalanya sangat besar, dan Iya. ternyata duduk beberapa saat saja pun kalau niat kita iktikaf, insya Allah akan mendapat pahala iktikaf, apalagi semalaman kali Ustaz. Ya memang afdolnya kalau kita mau meniru Rasulullah, beliau itu masuk dari subuh 21 Ramadan, kemudian keluar dari masjid subuh di hari raya Idul Fitri menuju ke lapangan untuk menunaikan sholat Id. Ini banyak Itu sekali yang paling afdol ya. iya. Yang paling afdol, dan alhamdulillah di Indonesia sudah banyak banyak masjid-masjid yang memfasilitasi iya, orang-orang yang beriktikaf selama 10 hari. dari buka, Dari sahur, gitu, kemudian dari dengan setiap kegiatan-kegiatan di dalamnya. kegiatannya. Namun kita harus sadari bahwa ada juga orang-orang yang tidak mungkin melaksanakan iktikaf 10 hari 10 malam di Kayak kita. masjid. Kayak gitu. Karena memang harus kerja, harus macam-macam. Nah itu ya juga, maka para agama ini meringankan. Fattaqullaha mastata'tum. Kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah itu semampu kalian. Nah gitu. Artinya tidak harus 10 hari berturut-turut kemudian kita Iya. berada di masjid, tapi memang abdolnya seperti Ya, itu. kalau sanggup silahkan. Kalau sanggup, Kalau tidak sanggup ya semampunya. Iya. Misalnya seseorang pulang kerja, masuk ke dalam masjid waktu maghrib niat iktikaf, keluar subuh setelah sholat subuh, itu bagus. Atau misalnya keluarnya setelah sholat tarawih karena misalnya di rumah ada orang sakit yang harus dijaga misalnya, atau karena memang kondisi fisiknya tidak kuat kalau harus tidur di ruang terbuka, Iya. ya itu mungkin bisa Iya, juga. iya. Nah sebentar Pak Maman, Kang Iya. Maman, bahwa iktikaf ini ada adab-adabnya. Oh, gitu. Ada adab-adabnya. Jangan jadi apa? Rasulullah itu mengisi waktu iktikafnya di dalam masjid dengan berbagai aneka ibadah. Berisa dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah, memperbanyak baca Al-Quran, bisa dengan banyak zikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, sholawat, istighfar, dan macam-macam bacaan zikir. Bisa juga dengan merenung, bermuhasabah, bagaimana kehidupan kita selama ini. Apakah sudah lebih banyak ketaatan yang dilakukan kepada kita, atau justru malah kita banyak melanggar larangan-larangan Allah. Bisa juga dengan mentadaburi Al-Quran. Nah, jadi Iya. adab-adabnya jangan sampai kita sudah niat iktikaf, kemudian kita sudah berada di dalam masjid, tapi kita malah melanggar adab-adabnya. Misalnya apa adab-adabnya itu? Adab-adabnya itu jangan ketika iktikaf kita berbicara tentang hal-hal yang melalaikan. Misalnya apa? Berghibah, ngomongin Ya. orang, Iktikaf di masjid malah ngomongin orang gitu ngomongin ya. orang, atau karena sekarang dunia gadget, Main di dalam gadget. masjid ada malah main game atau malah melihat gambar-gambar porno ataupun Nah. apa yang melalaikan. Jadi Iya. jangan sampai di masjid seperti itu. Baik. Nah, itu. Iya. Kemudian juga yang harus dijaga hal-hal yang membatalkan iktikaf. Oh. Nah, yang membatalkan iktikaf adalah sengaja niat memang untuk membatalkan iktikaf. Yang kedua, keluar dari masjid tanpa alasan yang jelas. Oh. Jadi boleh saja seseorang keluar dari masjid tapi iktikafnya tidak terputus dengan alasan yang jelas. Misalnya, masjidnya tidak menyediakan makan sahur, tidak menyediakan makan buka puasa. Nah, itu kan alasannya jelas, Iya. syar'i, sesuai syariat. Maka dia diperbolehkan keluar dari masjid untuk makan. Atau masjidnya kurang memadai untuk buang air besar dan buang air kecil, terpaksa dia harus mencari toilet di luar masjid, itu syar'i, boleh gitu. Kemudian yang membatalkan juga adalah tidak boleh seseorang
sebagaimana yang difirmankan dalam surat Al-Baqarah 187, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kamu mencampuri istri-istri kalian sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid. Jadi tidak boleh menggauli istri ketika beriktikaf di masjid. Berarti itu sudah batal. Walaupun Seperti itu. pengantin baru nggak boleh ya. Iya, kayak gitu. Itu masalahnya. Jadi harus mengetahui ilmunya nih Baik, etika. siap. Ya, pertama adab-adabnya, larangan-larangannya, hal yang membatalkan gitu. Iya. Gitu kemudian seperti itu. Ya, baik Ustadz, materi ini kita cukupkan sampai di sini. Kemudian kita bertemu kembali di video selanjutnya di akhir-akhir bulan Ramadan dengan materi selanjutnya itu tentang mungkin tentang zakat fitrah, Ustadz, yang belum ya. Mungkin kita sediakan satu space lagi, satu waktu lagi untuk menggapai Lailatul Qadar untuk yang tidak mampu beriktikaf. Oh gitu. Nanti setelah itu Baik. baru kita zakat. Baik, artinya setelah ini Iya. Ustadz nginep semalam lagi aja. Boleh. Iya. Nanti saya pesen pecel lele. Kalau malam kan sate ayam. Iya. Pecel lele masih dagang, Iya. belum pulang kampung. Terima kasih Ustadz atas Iya, kehadirannya baik. dan terima kasih untuk para sobat ngasuh di mana saja Anda berada atas partisipasinya dan semuanya sudah tersedia. Insya Allah kita berbuka dulu dan nanti kita lanjutkan sholat maghrib dan tarawih berjamaah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.